Shalom pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang dimana sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ya baik pemirsa, ini adalah ajakan untuk kita masing-masing dimanapun kita berada. Setelah kita hidup sesuai dengan rencana-rencana Tuhan, kita hidup sesuai dengan komitmen kita untuk menjalani akan pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada, yaitu kita bisa membawakan terang, membawakan damai, dan juga kita menyinarkan akan kasih Tuhan di tempat kita berada itu, ya, sehingga orang juga bisa melihat bagaimana kita hidup dengan Kristus, bagaimana kita melayani Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Dan ini adalah ajakan untuk kita. Biarlah kita selalu berkomitmen dan selalu datang kepada Tuhan untuk bekerja sama dengan Dia. Ya pemirsa, kita akan masuk dalam pembahasan kita dengan judul berkontribusi untuk kebahagiaan orang lain. Ayat intinya terdapat dalam Filipi 1 ayat 26. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Roh bekerja tanpa pamrih untuk orang lain akan membentuk karakter yang kokoh, teguh dan indah seperti Kristus, dan membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi pemiliknya. Cita-cita akan ditinggikan, tidak ada ruang bagi kemalasan atau sifat mementingkan diri sendiri. Ya, sangat menarik pelajaran kita bahwa kita harus bekerja untuk membentuk karakter yang kokoh, karakter yang baik, ya, teguh dan indah seperti Kristus. Ya bagaimana kita lakukan? Ya, kita datang kepada Tuhan, kita meminta petunjuk dari Tuhan, sehingga kita bisa lakukan akan karakter itu dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita. Ya. Jadi di ayat juga katakan berkontribusi untuk kebahagiaan orang lain. Bagaimana kita mau membahagiakan orang lain dengan cara-caranya kita? Bagaimana kita membahagiakan orang lain dengan sifat kita? Mungkin dengan karakter kita atau tingkah laku kita. Ya. Jika kita berbuat sesuai dengan maksud Tuhan, maka orang melihat itu juga akan bahagia, akan sukacita. Ya. Jadi bukan hanya kita menyumbang segala sesuatu, yang menyumbang dana atau apapun, tetapi bagaimana kita, ya, mau membagikan akan kebahagiaan kita kepada orang lain. Ya. Kebahagiaan yang tentu, ya, kita berikan kepada mereka ialah kebahagiaan Tuhan. Ya. Jika kita mau melakukan akan setiap prinsip yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya, cita-cita akan ditinggikan, tidak ada ruang bagi kemalasan atau sifat mementingkan diri sendiri. Ya. Kita tidak ada kesempatan untuk mementingkan diri kita sendiri, saudara-saudara. Yang ada kesempatan ialah bagaimana kita mau mementingkan orang lain terlebih dahulu, kebahagiaan orang lain. Ya. Mungkin sulit bagi kita lakukan, tetapi inilah jalan bersama dengan Kristus, yaitu kita harus mementingkan orang lain terlebih dahulu. Ya. Mementingkan orang lain juga, kita juga harus mementingkan diri kita. Ya.
Berarti kita mementingkan dia terlebih dahulu, baru kepentingan kita, saudara-saudara. Ya. Jadi bagaimana kita meluangkan waktu yang sebanyak-banyaknya untuk datang kepada Kristus. Ya. Tidak ada ruang kemalasan dalam kehidupan kita. Ya. Tidak ada ruang untuk mementingkan kehidupan diri kita sehari-hari. Ya. Hanya ada ruang dan waktu untuk kita bekerja, untuk kita membagikan, dan untuk kita dapat menyalurkan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita kepada saudara-saudara kita. Kita sebagai pengikut Kristus, kita setiap hari diberikan amaran, kita setiap hari diberikan penjelasan, hikmat, ya, untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan kebaikan, ya, terutama bagaimana kita mau membahagiakan seseorang. Ya. Di tempat kami, ya, pemimpin kami selalu membahagiakan kami. Bukan dengan upah, tetapi bagaimana dia selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Meskipun kami salah berbuat, tetapi dia malah memberikan yang terbaik. Dia memberitahu kita bagaimana cara supaya kita tidak salah lagi. Ya. Dia memberikan, ya, ide kepada kita. Sehingga di suatu hari kelak nanti kita bekerja tidak salah. Ya. Sama seperti firman Tuhan ini. Tuhan mau memberikan kita kebahagiaan. Yaitu untuk memberikan kebahagiaan ini lagi kepada orang lain. Ya. Jadi ada kerjasamanya untuk Tuhan, untuk kita saudara-saudara. Ya. Jadi tidak ada ruang yang namanya malas, tidak ada ruangnya yang namanya capek, tidak ada ruang yang mementingkan diri. Tapi kita selalu punya waktu untuk berkomitmen hari demi hari. Ya. Bagaimana orang melihat kita hidup damai dan tenang di dalam Kristus Yesus. Ya. Bagaimana kita membentuk karakter yang kokoh, teguh dan indah seperti Kristus, ya, membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi pemiliknya. Nah, kita diajarkan untuk selalu punya karakter yang baik, yang kokoh, teguh dan indah. Ya. Akan membawa damai dan sukacita, kebahagiaan bagi pemiliknya. Pemiliknya ialah Kristus. Ya, jika kita melakukan dengan setia. Ya, mereka yang mempraktikkan kasih karunia Kristen akan bertumbuh dan akan menjadi kuat untuk bekerja bagi Allah. Mereka akan memiliki pengertian rohani yang jelas, iman yang teguh dan bertumbuh, dan kuasa yang bertambah dalam doa. Roh Allah menggerakkan roh mereka, menyerukan keharmonisan jiwa yang suci sebagai jawaban atas sentuhan ilahi. Orang-orang yang mengabdikan diri pada pelayanan untuk kebaikan yang tidak mementingkan diri sendiri sesungguhnya sedang bekerja demi keselamatan jiwa mereka sendiri. Langkah kepada Kristus halaman 137 138. Ya baik, dikatakan mereka yang mempraktekkan kasih karunia Kristen akan bertumbuh menjadi kuat, ya, untuk bekerja bagi Allah. Kita sebagai orang Kristen, ya, kita akan mempraktekkan kasih karunia Kristus dalam kehidupan kita, bertumbuh untuk menjadi kuat dan bekerja bagi Kristus. Setiap hari kita bekerja ini untuk Kristus, bukan untuk diri kita, saudara-saudara. Bagaimana kita mau bekerja untuk seseorang, ya, yang kita utamakan, yaitu Kristus. Ya. Jadi dikatakan bahwa mereka akan memiliki pengertian rohani yang jelas, iman yang teguh, dan bertumbuh
dan kuasa yang bertambah dalam doa. Ya. Inilah pekerjaan kita di dunia, saudara-saudara. Bagaimana kita mau bertumbuh dalam iman Kristus, bagaimana kita punya kuasa yang bertambah di dalam kehidupan kita, itu kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Tuhan akan menggerakkan hati kita, saudara-saudara, menyerukan keharmonisan jiwa yang suci bagi jawaban atas sentuhan ilahi. Ya. Setiap kali kita berdoa, maka Tuhan akan menjawab itu. Ya, sentuhan ilahi itu ada, kuasa ilahi itu selalu ada. Ya. Setiap hari kita lakukan itu untuk kebaikan kita sendiri, saudara-saudara, untuk Tuhan. Ya. Jika kita sudah bekerja ini, siapa yang dididik? Kitalah yang dididik untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang harmonis. Ya. Dengan sentuhan ilahi, Tuhan akan menjawab akan doa-doa kita. Ya. Tiada lain doa kita setiap hari itu bagaimana kita mau menjadi orang yang benar setiap hari. Orang yang punya perasaan, ya, orang yang punya prinsip untuk membagikan karakter Kristus, ya, untuk memberikan kebahagiaan kita untuk orang lain juga. Dikatakan bahwa orang-orang yang mengabdikan diri dalam pelayanan untuk kebaikan yang tidak mementingkan diri sendiri, sesungguhnya sedang bekerja demi keselamatan jiwa bagi mereka sendiri. Ya. Kita bekerja yang tidak mementingkan diri ini sesungguhnya akan kita bekerja untuk keselamatan kita, saudara-saudara. Ya. Bukan berarti kita lakukan ini untuk kebahagiaan kita sendiri, tapi kita melakukan untuk bagaimana, ya, Tuhan kita dapat bersuka cita dengan kita, saudara-saudara. Bagaimana Tuhan kita dapat bahagia melihat kita bekerja di dunia ini, saudara-saudara. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya. Ambil komitmen kita setiap harinya, bahwa komitmen kita ialah untuk, ya, bekerja dengan Kristus. Komitmen kita ialah bagaimana kita mau melakukan kehendak Tuhan. Komitmen kita ialah bagaimana kita mau, ya, menyampaikan atau menampilkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Ya. Jadi raihlah setiap kesempatan untuk berkontribusi pada kebahagiaan orang-orang di sekitar Anda. Bagikanlah kasih sayang Anda dengan mereka. Kata-kata kebaikan, ekspresi simpati, ekspresi penghargaan bagi banyak orang yang berjuang, dan kesepian akan seperti secangkir air sejuk bagi jiwa yang haus. Sebuah kata penghiburan, tindakan kebaikan akan sangat membantu meringankan beban yang berat di pundak yang lelah. Dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri, itulah kebahagiaan sejati ditemukan. Testimonies for the Church, jilid 7 halaman 50. Ya, dikatakan lagi, raihlah setiap kesempatan untuk, ya, menenangkan hati orang, untuk menyenangkan hati Tuhan juga, saudara-saudara. Ya. Bagaimana kita mau menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu dengan cara dan prinsipnya Tuhan. Ya. Kita melakukan ini setiap hari, ya, dengan kata Tuhan, bagikanlah kasih sayang Anda dengan mereka. Di tempat kami diajarkan untuk selalu, ya, membagikan apa yang kita punya, bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk orang lain.
Hari demi hari kita dididik, dibina untuk melihat kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Untuk menjadi manusia yang lebih baik. Untuk menjadi orang yang benar setiap harinya. Ya, dikatakan bahwa dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri, itulah kebahagiaan sejati ditemukan. Ya. Kunci utama ialah kebahagiaan kita, saudara-saudara. Jika kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Ya. Inilah kunci bagaimana kita hidup damai, bagaimana kita bahagia. Ya. Jika kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan dan mau berbagi apapun yang kita miliki, saudara-saudara. Ya. Dan ingat, kita juga mungkin perlu ya untuk kita, tetapi ingat bahwa kita juga harus memberikan kepada orang tersebut. Ya. Biarlah nasihat firman Tuhan ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya. Ambil komitmen kita. Ya. Karena di mana kita berdiri nanti adalah pilihan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.